Usia 21 ini sempat membuat seorang podcaster di Indonesia namanya Deddy Corbuzier sempat ngata-ngatain kamu juga tuh. Pertemukan dengan Dunditan waktu itu. Nah, teman-teman ini mengatakan kita punya firasat yang buruk gitu, nggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang. Kenapa ya sampai ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya? Ngomong soal keamanan. Pada waktu itu sebenarnya seberapa aman atau tidak aman? Tidak aman banget. Kamu boleh sedikit spill nggak? Sedikit bocorin nggak? Seberapa tidak amannya itu bagaimana? Aku harus pindah kampus saking nggak amannya. Kenapa sih kamu seberani itu? Kenapa sih kamu mau sampai ada dalam situasi seperti itu, El? Bukannya kamu tuh masih, let's say 20, 21 pada kejadian itu, ya kan? Jadi dulu aku pikir, Tuhan kok nggak seperti yang kamu bilang itu. Jadi ketika aku pun memulai apologetikaku itu masih dalam rasa yang, dalam emosi yang anak muda banget gitu. Paulus itu aku kagum banget dengan hidupnya dia. Dia orang yang pintar. Di satu sisi dia bilang aku lebih unggul dari rasul yang lain. Tapi di satu sisi dia berkata aku bodoh karena Aku Kristus. paling berdosa. Aku paling berdosa. Paling berdosa. Jadi gini, Yesus itu mengajarkan satu Allah. Gue mau cosplay lagi nih. Mengajarkan satu Tuhan, tapi Paulus lah yang mengubah itu semua. Jadi murid-murid Yesus yang tadinya itu, maaf ya, tauhid begitu, akhirnya Paulus lah yang bikin mereka menyembah manusia. Gue mention bahwa, lu kayaknya agak Kristen agak lain. Nah, Agak lain dikira aneh, sekte. selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan kali ini teman-teman, saya yakin bahwa Anda tidak sabar ketika melihat thumbnail yang udah saya taruh. Dan thumbnail itu langsung menunjukkan begitu banyak hal yang kira-kira akan kita bicarakan. Bersama dengan saya ada seorang yang pada beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral, ramai. Bukan karena dia pengen, harusnya sih begitu. Tetapi menjadi ramai karena umat negara berflower, negara Konoha ini langsung tiba-tiba seperti terpantik reaksinya, emosinya karena ada seorang anak muda yang kok tiba-tiba sangat berani membicarakan tentang imannya. Dan ketika dia membicarakan imannya, dia sedang membicarakan di tengah-tengah gempuran berbagai macam narasi-narasi palsu yang muncul atas nama agama yang merendahkan kekristenan atau menyerang kekristenan. So, bersama dengan saya, nggak usah tanpa panjang lebar, tinggi dan dalam, kita sambut sama-sama Elia Myron. Halo, ya, halo. Welcome, Bro Elia. Panggilannya Myron, Miron? Elia aja. Elia aja. Nama Myron apakah masih dipakai? Masih. Masih, tapi lebih suka Elia aja. Elia aja. Selamat datang di Andre Tunggal. Thank you. Ya. So, Elia, channel 3 hari. Sebenarnya itu udah meng-capture perhatian gue sih belakangan. Karena udah berapa, kayaknya 1 bulan gitu ya, El? 1 bulanan. 1 bulanan ya. Dan waktu itu sebenarnya kita sudah ada terus komunikasi untuk janjian ketemu di meja ini. Tapi kayaknya sibuk juga ya untuk urusin 3 hari. Kita mulai dari ini dulu deh. Ini ada banyak hal yang mau kita bicarakan pastinya, El. Tapi mungkin untuk sekedar merefresh. Tadi kan gue bilang Elia ini anak muda gitu ya. Dengan cara begitu gue udah merasa gue udah tua banget ya. El usia? Aku 21. 21. Dan usia 21 ini sempat membuat seorang podcaster di Indonesia namanya Deddy Corbuzier. Yang aku rasa dia adalah podcaster salah satu yang paling noticeable ya. Ya. Sempat ngata-ngatain kamu juga tuh jadinya. Ya kalau orang ngata-ngatain kan itu hak mereka. Tapi apa dulu isi yang dikata-katain itu yang perlu. Iya. Dan dia mengata-ngatai dalam konteks di mana dia seakan-akan menunjukkan kekesalannya karena kamu dianggap memecah belah atau dianggap membuat kaum mayoritas itu tersinggung gitu. Ya. Itu Kenapa sih Mel itu gimana ceritanya tuh El? Itu maksudnya. Ceritanya kan dulu itu aku banyak bicara tuh tentang Israel, Palestina, tapi dalam ranah Alkitab gitu. Bagaimana eksistensinya Israel itu, bagaimana Palestina. Kemudian kan aku diundang sama Dr. Richard. Nah, kemudian dari situ tuh
banyak reaksi muncul karena ada juga beberapa argumen aku yang keluar dari koridor Israel Palestina tentang Yesus dan Isa berbeda. Dan karena ini memang tidak umum atau mungkin tidak bisa diterima oleh mereka pihak yang sebelah, maka itu memancing reaksi mereka untuk tidak suka sama saya dan kemudian itu di mention sama podcaster itu. Gitu. Apakah dia pernah kontak kamu secara pribadi nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada. Enggak pernah. Timnya juga nggak pernah. Nggak ada. Justru Dr. Richard yang melalui asistennya. Gitu ya. Terus bahkan sebenarnya kan dalam beberapa materi yang gue bawain, gue tertarik untuk pakai ide yang dia waktu itu tanyain sama kamu juga tuh, bahwa Tuhan tuh satu aja nggak sih, itu kata dia kan. Lalu kemudian kamu jawab, oh enggak kok, lain-lain dan sebagainya. Sebenarnya pada podcast itu kan ada satu masa di mana kayaknya kamu itu sempat diundang lalu mau diundang 2 kali. Ya, betul. Terus boleh ceritakan nggak itu ceritanya tuh? Iya, yang diundang kedua kali aku nggak datang. Nggak datang itu karena dulu kan aku punya tim juga ya. Jadi ada beberapa ya temen lah gitu yang udah senior di apologetika. Ketika aku tanya ke grup, ini aku diundang lagi nih, apa boleh datang atau enggak, kira-kira menurut teman-teman gimana? Iya, terus mereka bilang udah nggak usah karena itu akan berujung tidak baik gitu. Yang pada akhirnya ya udah kalau gitu aku tawarin ke asisten mereka, kalau aku nggak bisa, aku nggak diizinin pergi, aku utus teman aku. Nah itulah Metatron itu. Tapi Edwin sekarang sudah tidak di Indo ya? Iya, sudah tidak di Indo ya. Tapi yang menariknya tuh begini El, maksudnya apa pertimbangan teman-teman untuk membuat kamu jangan masuk ke sana? Jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi maksudnya lebih tepatnya. Itu mungkin mereka mengatakan alasan keamanan karena yang pertama itu udah memancing amarah mereka kan. Dan juga si pengundang ini juga kan kontroversi, pihaknya kan masih abu-abu di pihak mana gitu. Dan mau mempertemukan dengan Donditan waktu itu. Nah, teman-teman ini mengatakan kita punya firasat yang buruk gitu, enggak enak gitu. Jadi lebih baik kamu nggak usah datang lagi. Kenapa ya sampai ini aku menempatkan diri sebagai orang yang agak polos-polos sedikit ya. Kenapa ya sampai kita punya firasat kayak gitu ya, El? Ya karena emang citra mereka itu kebanyakan demikian. Apa tuh citranya, El? Ya yang buruk itu. Karena ya kita lihatlah tanpa menafikan sesuatu yang terjadi. Memang ya kita yang minoritas ini ya teraniaya oleh yang katanya oknum, tapi sebenarnya banyak gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya dari pihak Donditan sama kamu ada komunikasi nggak? Enggak ada, cuma waktu itu Felix Yao ada chat aku untuk untuk ngobrol gitu, tapi aku enggak gubris. Oh, Felix Yao. Chat pribadi langsung. Pribadi ke akun sosial media. Bukan, gitu ya? ke WA aku waktu itu. Oh, iya? Karena WA aku mungkin dikasih sama Dr. Richard, mungkin dia kasih ke Felix, enggak tahu. Udah disebar begitu ya. Jadi pada akhirnya pertimbangan karena si podcaster juga yang dimaksud abu-abu, nggak jelas mau bagaimana, dan juga ada firasat bahwa ini masalah keamanannya nggak bakal terjamin juga nih ya. Jadinya kamu lebih memilih untuk tidak ada di sana. Iya. Aku sih pengen pergi, cuma karena waktu itu tim ini kan udah mulai hektik nih, mau diamanin gitu kan waktu itu. Dan karena biar pengamanannya nih nggak terhambat dan lain-lain, udah lebih baik kamu nggak usah pergi. Karena aku udah pindah dari tempat aku yang pertama waktu itu. El, sebenarnya ngomong soal keamanan, sebelum ini, mumpung aku lagi ini aja, ngomong soal keamanan. Pada waktu itu sebenarnya seberapa aman atau tidak aman? Tidak aman banget. Nggak aman banget. Kamu boleh sedikit spill nggak, sedikit bocorin nggak? Seberapa tidak amannya itu bagaimana? Aku harus pindah kampus. Saking gak amannya. Dan bahkan teman-teman di lingkungan aku pun itu mengatakan kamu gak aman gitu. Dan memang Tuhan itu dalam kasih karunia-Nya baik ya. Dia tunjukin orang-orang yang memang mau membantu dalam artian menunjukkan kita harus kemana-kemana, kita harus dibimbing pada saatnya gitu. Jadi memang Tuhan. Ya waktunya tepat dan memang gak aman. Kalau sampai waktu itu sempat gak langsung Tuhan itu tidak tolong, ya mungkin aku nggak ada di sini gitu. Mungkin lain ceritanya juga. Ya lain ceritanya gitu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan ya nggak akan terjadi. Artinya ada kemurahan Tuhan. Betul. Meluputkan kamu dalam. Ya semua kemurahan Tuhan dong. Iya. Ya for sure.
Karena kenapa aku bilang begitu? Karena bagi teman-teman yang lain ada sebagian yang kena juga kan ya. Sebagian yang keciduk, sebagian yang dipersekusi, dan itu kan artinya apakah berarti Tuhan tidak bermurah hati? Bukan, tapi pada konteks mereka ya ada izin Tuhan. Ada maksudnya. Ada izin Tuhan di situ. Dan bagi kamu ada bagaimana Tuhan bekerja dan meluputkan kamu dari masalah-masalah genting itu. Iya. Kamu sampai sempat ganti nomor, ganti apa gitu, El? Iya, nomor yang dipakai untuk Dr. Richard itu udah nggak dipakai lagi sampai sekarang. 2 kali kalau nggak salah gue ganti nomor. Setelah itu. Diteror gak? Ada yang dari pihak mereka yang Phone. ngechat. Ya, bukan Gitu ya? bukan voice note tapi di telepon gitu. Terus aku nggak angkat karena aku lihat namanya tuh nama yang ciri khas. Iya, ciri khas. Jadi aku Kelompok cinta damai lah gitu ya. Ciri khas kelompok cinta damai. aku akhirnya blokir, tapi tetap aja yang namanya nomor ada tuh kesebar kan udah ini bisa Ya, diakses ya, siapapun ya, kan. ya, Ya ya. udah aku ganti aja. Di-hack nggak kamu? Di hack sih enggak. Gitu. El, kenapa sih kamu seberani itu? Kenapa sih kamu mau sampai ada dalam situasi seperti itu, El? Bukannya kamu tuh masih, let's say 20, 21 pada kejadian itu, ya kan? Harusnya kan sibuk untuk membangun orang pada kebanyakan ya, membangun masa depan dan sebagainya. Kenapa sih kamu mau sampai segitunya? Membangun masa depan yang dimaksud itu masa depan yang seperti apa dulu? Pada kebanyakan orang. Pada Kebanyakan orang hari ini kan artinya apa? Lu sekolah tinggi-tinggi, ya kan, nanti dapat kerjaan atau bikin bisnis supaya lu punya kestabilan ekonomi tertentu dan sebagainya. Itu kan pada kebanyakan orang. Nah, makanya orang jadi bertanya-tanya, kenapa kamu mau, El, gitu? Ya dulu jujur aja ya, pelayananku ini sebenarnya juga dilakukan itu dengan alasan tidak mau terima dengan tuduhan-tuduhan orang tentang iman kita. Jadi masih tentang gengsi dan tidak mau terima itu. Jadi dulu aku pikir, Tuhan kok nggak seperti yang kamu bilang itu. Jadi ketika aku pun memulai apologetikaku itu masih dalam rasa yang dalam emosi yang anak muda banget gitu loh. Aku nggak terima, at the moment ya. Aku nggak terima nih Tuhanku diginiin. Oke, potong sebentar. Mulai sejak umur berapa, El? Kamu mulai 19. terpapar? 19. Ya. Berarti kurang lebih itu 1-2 tahun lah ya? Iya. Masih bener-bener anget-anget lah ya? Betul. Dan kita nggak terima gitu. Dan ketika kita nggak terima di TikTok itu dulu awalnya aku di TikTok itu buat konten tentang keuangan. Aku edukasi orang tentang finance, investing. Kalau nggak salah kamu memang backgroundnya sekolah ekonomi Tadinya. Oke. Ya. Nah, waktu aku itu dulu aku tuh nggak suka dengan TikTok. Tapi kemudian aku download akhirnya karena teman-teman sekampus aku juga pada buat konten-konten tentang keuangan gitu. Udah deh aku masuk TikTok gitu. Karena dulu keinginan kita tuh aku lihat kan influencer ini banyak sukses dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita nggak mencoba? Ya, jadi lagi elaborasi lah gitu ya. Oke. Nah, terus aku coba lalu aku buat konten-konten ya kurang lebih ada 300 pengikut lah dari konten-konten seperti itu. Kurang lebih 300 kalau nggak salah. Nah, konten aku kurang lebih ada 5 atau 10 atau berapa itu. Nah, ada sambutan positif, tapi semakin lama aku scrolling TikTok itu, makin banyak nih orang yang buat konten tentang kekristenan tetapi untuk menjelek-jelekkan gitu. Oh, Yesus tuh bukan Tuhan. 2019 ya. Ya itu lagi tahun rame-ramenya. Iya. Lagi tahun rame-ramenya soalnya gerakan itu lagi, jadi gerakan supremasi agama tertentu itu lagi dikencang-kencangkan dan supremasinya tuh dengan cara merendahkan orang kelompok lain, itu ciri khas mereka. Kristen, Itu memang ciri khas mereka. Jadi butuh banget bener dengan cara mencari kesalahan orang gitu. Betul. Padahal ya mencari kesalahan orang bukan berarti langsung bener kan? Benar. Oke, lanjutkan. Itu falasi itu. Kalau dia salah berarti kita benar gitu. Nah, waktu itu aku buat konten keuangan tetapi kan banyak yang hina-hina Kristen lah. Dalam waktu itu euforia orang-orang yang buat video animasi lah, yang Alkitab di shoot lalu dipotong-potong ayat-ayatnya segala macam. Aku dulu pengetahuan kekristenan aku tuh nggak tahu banyak. Aku hanya mikir pasti kalau mereka bilang Yesus bukan Tuhan itu nggak mungkin dan lain sebagainya. Jadi aku belum punya pengetahuan sama sekali. Ya, apalagi tapi kamu kan lahir dari keluarga yang backgroundnya Kristen. Iya. Lahir di Jakarta kah, El? Lahir di Jakarta. Jakarta. Tapi besarnya nggak di Jakarta. Oh, oke. Jadi untuk supaya dapat konteks juga, kamu bergereja kah pada waktu itu? Iya, bergereja. Dengan rutin. Dengan rutin kalau
saya kan merantau ya. Jadi nggak yang tiap minggu pergi ke gereja. Tapi pokoknya akar tradisi Iya. kekristenannya itu mau kamu jaga nih, Iya, gitu. Oke, lanjutkan. Dan aku tuh nggak pengen tuh orang-orang tuh melihat kekristenan tuh buruk banget gitu. Karena mereka kata Kristen tuh sembah 3 Tuhan lah, apa segala macam dan lain sebagainya. Wah, Sembah Tuhan berkolor. dan aku tuh nggak terima waktu itu. Jadi Bosan banget dengerin itu ya, sembah tiang jemuran. jadi pelayananku itu karena nggak terima aja dengan terima itunya aja, mereka iya. gitu. Dan yang paling mirisnya aku lihat banyak anak-anak muda Kristen itu yang nggak memberi tanggapan. Malah mereka mengatakan, oh ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi merelakan pada hal yang salah. Kata Donditan kan begini, itu kan kasih kan Yesus memberi pipi kiri dan kasih pipi kanan gitu kan ya. Jangan balas dong gitu. Iya. Gimana tuh El tuh? Ya itu kan salah ya, Rasul Petrus bilang hendak kamu memberi pertanggungjawaban ya. Jadi kalau membiarkan orang salah paham dengan iman kita, itu artinya kita nggak punya kasih kepada Kristus itu. Membiarkan orang tersandung dan salah paham tentang Kristus dan karyanya, itu salah gitu. Pada akhirnya kasih yang dipahami itu sangat dangkal. kalau Dangkal cuma dilihat banget begitu. gitu. Terus aku lihat banyak orang yang hina-hina kekristenan, aku mulai buat konten. Itu malam-malam aku ingat banget. Itu malam TikTok tuh. TikTok. Aku ada orang yang bicara tentang Tritunggal. Tentang Tritunggal. Nah kemudian dia bilang Tuhanmu itu 3 dan sebagainya. Malam itu juga aku cari YouTube. Yang ketemu tuh Pak Esra Soru. Oke, siap. Pak Esra Soru kan latar belakangnya reform. Teologinya barat sekali. Mm-mm. Itu sulit banget aku pahami waktu itu. Gitu ya. Karena analogi Tritunggalnya itu sulit gitu kan. Ya. Karena menekankan kepada pribadi itu. Gitu. Iya, iya. Ya gak apa-apa deh aku paksa gitu. Aku paksa untuk Kasih jawaban lah pokoknya. kasih jawaban lah waktu itu. Karena aku juga sambil lihat teks waktu buat video itu. Dan aku tinggal tidur, ya udahlah gitu. Aku tinggal tidur, setelah itu besok pagi aku lihat videonya banyak yang tonton. Ya kurang lebih berapa 30.000 kalau nggak salah. Wow. Dan banyak reaksi yang positif lah. Ya. Tapi ada juga yang maki-maki, oh nggak nyambung lah apa segala Iya, macam iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, baru sejak saat itu aku mikir, wah ini ada sambutan positif nih. Nah, di dalam proses perjalanan itu ada suatu konten waktu itu suatu masa aku bahas Israel Palestina dari perspektif Alkitab. Aku waktu itu nonton Bapak Bambang Nursena tentang semua itu. Aku banyak belajar dari beliau. Ya, aku lihat sejarahnya, oh begini gitu. Oh, ternyata apa yang dituduhkan mereka tentang Israel Palestina itu salah. Tentang polemiknya gitu. Nah, aku kasih tahu penjelasan Pak Bambang, aku masukin nih ke video itu. Nah, waktu itu menuai hampir 2 juta ditonton di TikTok. Aku diundang sama Dr. Richard. Jadi begitu ceritanya ya. Begitu. Nah, tapi setelah itu pun ada prosesnya tuh. Aku mulai diperlakukan tidak baik sama orang, tapi aku udah expect bakal seperti itu. Aku udah duga ini akan seperti ini dan sekolahku waktu itu akan terganggu. Dan aku udah yakin itu akan terjadi sebelum itu terjadi. Itu kira-kira berapa lama sebelum itu, El? Sebelum aku sadar Sebelum bahwa benar-benar bahwa ini mesti keluar nih gitu. Oh. Waktu kamu mulai firasat itu berapa lama? kalau nggak salah itu kan aku syuting itu bulan 10-11 kalau nggak salah ya. Ya. Itu di bulan-bulan 7 lah aku udah firasat itu akan terjadi. Begitu ya. Iya. Tapi aku tetap teruskan. Kenapa aku nggak peduli gitu? Aku tetap teruskan. Kalau misalnya, cuman berandai-andai aja. Kalau misalnya kamu yang sekarang pada posisi pada waktu itu, kamu lakukan hal yang sama nggak? Aku yang sekarang ada maksudnya dalam hal Kamu yang sekarang dengan perjalanan kamu, dengan pengalaman kamu, berhadapan dengan situasi, oh ternyata begini dan begitu. Jika dibalik kembali pada waktu itu, kamu lakukan hal yang sama nggak? lakukan. Karena kita sampai di posisi yang sekarang. Posisi yang sekarang juga bukan posisi yang wah ya bagi aku. Enggak yang karena dikenal orang terus kita punya kemegahan, enggak. Aku enggak merasa seperti itu. Aku bicara dalam konteks hikmat. Hikmatnya enggak. Karena kan kita kan bertambah hikmat ya, tambah ya. Ya aku akan tetap lakukan. Justru aku merasa aku ketika sekarang ini melihat apa yang terjadi, lihat flashback ke belakang. Itu aku semakin cinta dengan Tuhan. Kenapa? Ternyata apa yang tidak aku mengerti dulu, sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati itu. Terpujilah Tuhan. Oke, terus? Iya. Jadi aku semakin bersyukur dan itu yang membuat aku semakin termotivasi. Justru ini yang membuat aku harus semakin melayani Tuhan. Wow. Aku nggak boleh putus, nggak boleh berhenti apapun ceritanya. Karena aku dulu ketika aku dicari-cari orang itu,
Aku ditempatkan di suatu tempat yang sangat sendirian, di mana nggak ada apapun di sana. Aku hanya sendiri di gudang itu. Di tempat nggak bisa dikatakan gudang, tapi itu bentuknya rumah. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku melakukan semuanya ini, Engkau yang tahu apa yang ada dalam hati gitu. Tetapi Tuhan juga tahu kemurnian hati setiap orang bagaimana. Dan aku layak mendapatkan semua perlakuan ini karena aku adalah orang berdosa. Tetapi meskipun begitu, aku merasakan kasih karunia Tuhan. Meskipun aku begitu, kata orang, kamu bodoh, ngapain kamu ngelakuin seperti itu. Tapi aku ada damai sejahtera dari Tuhan. Jadi waktu itu aku bilang, aku harus tetap melayani Tuhan, apapun keadaannya ke depan, aku harus tetap sampai hari ini. Gitu. That's great. Iya. That's great. Jadi ketika aku renungkan ke belakang, aku justru semakin bersyukur. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Allahku hidup dengan sabdanya. Dia berkata, berbahagialah kamu. Di Filipi 1:29 dia katakan bahwa kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada dia, tapi untuk menderita bersama dia. Gitu. Jadi ya aku bersyukur sih mengalami semuanya itu. Kalau di flashback sebelum momen di mana kamu aktif di TikTok, apakah ini kita ngomong tentang bagaimana cara ngomongnya? Kita ngomong tentang bagaimana, aku percaya bahwa itu adalah satu pengertian yang Tuhan kasih, bahwa ada sebuah keindahan di dalam penderitaan. Betul. Yang seringkali orang nggak paham. Nggak paham. Kalau sebelum kamu aktif di TikTok, apakah kamu sudah bisa mengerti ini? Mengerti secara utuh tidak, tapi nenek aku tuh udah mengajarkan bahwa di balik penderitaan itu, disitulah kamu bisa menemukan Tuhan. Oh iya. Iya. Aku di dalam Alkitab Hikmat itu jarang loh. Itu jarang sekali untuk dibicarakan. Mungkin lebih tepatnya, nggak tahu juga ya, apakah mungkin kita yang nggak terlalu update gimana, karena faktor sosial media ramai ya. Tapi kekristenan yang kupahami pada gereja yang dulu ya, tidak pernah ada narasi-narasi begitu kan. Iya. Apalagi kalau Kristennya Kristen tradisi. Ya. Oke, lanjutkan. Ya dulu itu karena aku kan tinggal sama nenek aku. Ya kan? Nah nenek aku ini ngajarkan dari dulu dia itu menderita banget. Menderita sejak dia umur berapa tahun, umur 4 tahun kalau nggak salah, dia ditinggal sama orang tuanya, dia hanya tinggal sama kakaknya. Kemudian dia ketika papa aku masih berusia berapa tahun gitu, dia punya anak 5, anaknya paling kecil masih digendong, anak bungsunya masih digendong, suaminya sudah meninggalkan banyak sekali hutang. Aduh. Jadi dia berjuang dalam, dia tidak mau menikah lagi, tapi di dalam keadaan sebagai janda, cerai mati itu, dia memperjuangkan semua anak-anaknya ini. Jadi dia bilang, penderitaan itu hadiah. Jadi kalau orang Batak tuh bilang, kita harus kita harus sakit dulu, biar kita tahu bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan kita. Kita harus lemah dulu, biar kita tahu Tuhan itu yang menguatkan. Nah jadi dulu diajarkan seperti itu, tapi aku nggak mengerti maknanya dalam, sampai pada akhirnya aku merasakan itu. Yang aku rasakan juga mungkin gak sebanding dengan yang orang lain rasakan, karena itu relatif, karena itu tentang kondisi psikologis ya. Tetapi ketika semua yang dikatakan itu kulalui di dalam usiaku yang sangat muda waktu itu, mungkin itu berat bagiku ya. Tapi memutuskan untuk tetap melaluinya dan berserah kepada Tuhan, betul benar. Indah banget itu menderita itu terlalu sombong kalau saya katakan saya menderita buat Tuhan. Karena tidak layak banget. Kalau saya katakan saya menderita untuk karena dosa saya, itu layak. Tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan itu, dan Ia membukakan sesuatu, memurnikan hati dengan air mata yang datang dari penderitaan, itu luar biasa. Dia menyuci yang kotor-kotor itu dari hati. Sehingga apapun yang akan kita alami ke depan, bagaimanapun hidup kita ke depan, kita udah pernah nggak takut lagi gitu loh mengalami semua itu gitu. Itu hikmat yang indah, hikmat yang indah. Dan itulah yang jadi pembeda antara, menurutku ya, nggak tahu ya, aku merasa bahwa itu menjadi salah satu pembeda utama antara narasi agama-agama yang hari ini mayoritas keluar di sosial media, ya, bahwa itu pembeda antara kekristenan dengan yang lain. Dan kekristenan itu selalu kan dipertanyakan, kenapa kok Tuhan menderita, kenapa kok Tuhan mati, kenapa kok Tuhan disalib. Orang melupakan atau tidak mampu melihat sisi-sisi itu yang kamu bilang itu tadi. Makanya hikmat Allah itu bodoh bagi dunia. Aku dulu waktu di itu orang, kamu tuh pintar, ngapain kamu urusin agama-agama begitu? Kamu fokus aja cari uang, bodoh banget sih kamu. Kalau kamu cari uang, kamu pasti bisa dapat uang gitu.
Ya, waktu itu aku berpikir, ya benar juga ya. Tapi semakin di dalam kasih karunia Tuhan, dia tuh nggak izinkan aku untuk ngambil kembali apa yang dulu kucita-citakan. Dia patahin. Cita-citanya apa, El? Aku dulu ingin jadi analis Data analis. keuangan. Oh, analis keuangan. Ya, aku sampai beli buku CFA ya, Certified Financial apa segala macam gitu. Aku banyak banget tuh buku-buku keuangan dulu. Karena aku berprestasi di bidang itu kok. Oke. Aku beberapa kali menjuarai Olimpiade investasi. Oh. Aku evaluasi perusahaan buat harga saham berapa pembeliannya dan lain sebagainya. Jadi kemampuan analisa inilah yang sebenarnya Tuhan juga pakai pada akhirnya kamu untuk menganalisa apa yang dibicarakan oleh agama-agama ini, ya kan? Ya, dalam kasih karunia-Nya pasti ya, gitu. Dan ya Tuhan tuh buat temboknya, enggak, kamu harus begini, kamu tergantung respon kamu bagaimana gitu. Dan pada akhirnya ya sampai hari ini. Dan aku bilang sama Tuhan, aku pun sekali sekolah sekuler itu hanya untuk gelar aja. Nanti gimana-gimananya, mau hidupnya seperti apa, mau gimana pun itu harus tetap melayani Tuhan. Dalam koridor yang sekarang. Ada pertanyaan langsung. Jadi kan ceritanya waktu kita sebelum tapping ini, pagi ini aku publish bahwa kita akan undang Eliam. Ya. Miron apa Myron sih? Myron. Aku selalu bilang Myron, orang bilang bukan Miron, Myron. Harusnya ya gue bilang. Kita akan undang Elia Myron. Terus gue kasih kesempatan dong. Kamu mau tanya apa? Ini langsung aja. Apakah ada niatan Elia untuk jadi pendeta? Enggak. Kenapa? Tugas pengembalaan itu bukan tugas yang mudah. Kamu mendefinisikan pendeta itu pada posisi pengembalaan. Posisi pengembalaan. Okay. Ya. Menggembalakan domba-dombanya Kristus itu tidak mudah karena pengadilan di hadapan pengadilan Kristus yang menakutkan itu mempertanggungjawabkan setiap domba ini di dalam kelemahan kita itu ngeri. Jadi aku bilang, ada yang menawarkan, kamu mau nggak saya bangunin gereja, mau gini, karena pengajaran kamu tuh bagus. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Banyak orang berpikir memang sesederhana itu, sesederhana bahwa ada orang yang bisa pengajaran bikin gereja deh gitu. Tapi memang betul. Pertanyaan yang sama berapa kali juga sampai ke telinga gue juga sih. Dan gue bilang, gue punya idealisme bahwa pendeta itu bukan hanya ngajar, tapi mengembalakan. Dan itu butuh karunia sendiri. Betul. Dan aku merasa nggak ada. Gue gentar untuk karena gue merasa bahwa that's not my part. Betul. Ya. Betul. Gitu ya. Ya, aku tapi juga ngerasa gitu. Kalau jadi pendeta in terms of pemberita Injil, kamu? Ya nggak apa-apa, ya pergi ke kemana-mana gitu, atau ke desa-desa, ke kota dipanggil apa segala, ya nggak apa-apa kalau untuk ya seperti itu. Tapi tetap aku harus bekerja nanti suatu akhirnya dan untuk mendukung penginjilanku itu. Gitu. Great. Ada yang tanya lagi, ya apologet atau polemikus? Saya nggak pernah berpolemik tentang ajaran mereka, saya hanya menjawab. Oke, kasih definisi dong, El. Ya kalau polemikus itu jadi mungkin ada sebagian orang ini kan mereka tuh masih apa sih maksudnya apologet, polemikus? Please kasih garis batas yang clear antara polemikus dan apologet. Kalau apologet itu kan dari kata Yunani apologia ya, yang artinya bertanggung jawab. Jadi apologia itu bertanggung jawab, maka orang yang bertanggung jawab ini disebut dengan apologis atau dalam bahasa Indonesia disebut apologet. Jadi apologet ini adalah orang yang bertanggung jawab atas iman. Nah kalau polemikus ini itu sengaja cari-cari kesalahan iman orang gitu loh. Nah kalau saya nggak mau cari-cari kesalahan iman orang lain karena ya itu, tapi dalam hal tertentu misalnya dalam debat untuk mirroring penjelasan saya itu saya gunakan untuk menyadarkan orang bahwa dia punya argumen-argumen itu bisa kembali ke dia dan itu justru mempermalukan dia. Betul, kan gitu kan betul. Ya. Maksudnya mempermalukan cara berdiskusi seperti itu. Itu sarana lah. Iya mereka. Ada yang nanya lagi nih El, mau tanya kenapa nggak sekolah teologi El? Kan apakah ada niat sekolah dan bagaimana cara Elia belajar Alkitab saat ini? Aku memandang teologi itu bukan suatu teori. Teologi itu adalah hidup. Teologi itu kehidupan. Elaborasi nih. Iya. Menarik nih. Terus? Jadi teologi itu bukan tentang teori yang harus dipelajari doktrin-doktrin, tapi di dalam doktrin yang kita terima itu ada hidup di dalamnya. Dan menurut aku belajar teologi di sekolah tinggi itu perlu nggak perlu. Bahkan nanti saya lulus dari sekolah ini, saya mau lanjut ke teologi.
untuk lebih firm gitu Ya. untuk belajar. Tetapi yang jauh lebih penting yang bisa dimulai dari sekarang adalah melihat teologi itu sebagai hidup. Karena teologi itu berbicara tentang Tuhan, di mana Tuhan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi keindahan teologi itu enggak dilihat dari doktrin-doktrinnya, tapi keindahan teologi itu dilihat dari hidup yang dihadirkan dari setiap pemahaman yang keluar dari iman Kristen itu. Misalnya apa inkarnasi Kristus, mengapa ia menjadi manusia, bagaimana Allah Tritunggal di dalam relasi kasihnya antar pribadi dan lain sebagainya. Itu punya makna yang berguna bagi batin kita untuk memulihkan batin kita yang rusak ini. Great. Gitu. Jadi bagi saya teologi itu bukan sekedar teori yang harus dipelajari di universitas, karena banyak orang belajar teologi di universitas tapi tidak memandang teologi itu sebagai hidup, akhirnya jatuhnya jadi Farisi. Ya, jadi maksudnya Elia adalah bukan bermaksud untuk merendahkan sekolah teologi dan Enggak, butuh. karena saya juga nanti Pengen pada masuk. akhirnya akan masuk ke teologi. Tetapi Elia menyadari bahwa banyak orang yang lulusan sekolah teologi itu jatuh ketika melihat bahwa teologi itu hanya sekadar sebagai sesuatu yang sifatnya itu tadi ya, bukan hidup. Jadi tetapi maksud aku jadi objek. Maksud aku gini kok. Teologi itu jangan dikejar sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Teologi itu harus dikejar sebagai hidup. Jadi aku sekarang itu lagi fokus memahami teologi ini dalam maknanya bagi kehidupanku untuk merubah diriku agar dalam usahaku aku bisa semakin baik untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketika itu sudah siap, baru ketika teori ini masuk ke dalam kita nggak menjadikan teori ini untuk menusuk orang, tetapi untuk membina orang. Ya. Karena kalau sikap hatinya nggak benar, ketika teori itu masuk, itu akan jatuh kepada penghakiman yang mengada-ngada seperti Farisi itu loh. Tapi kalau teologi itu dimaknai sebagai hidup yang mengajarkan kita kerendahan hati, keberserahan diri, dan siapa kita di hadapan Allah. Ketika kita benar-benar mengetahui itu dan merenungkan itu, dan ketika teori-teori ini kemudian kita peroleh dari universitas dan itu udah siap, itu akan kita gunakan sebagai alat yang benar-benar memuliakan Tuhan dan tidak menjadi penghakiman. Salah satu refleksi gue pribadi ya sebagai seorang lulusan teologi, sekolah teologi adalah gue menerima atau menyadari satu hal setelah lulus, bahwa banyak orang masuk sekolah teologi tidak dengan hati yang beres. Nah, Kelihatannya pun kadang-kadang ada yang sebagian kelihatannya beres, tapi sebenarnya belum beres. Jadi in terms of knowledge, mereka bisa gain banyak. Bahkan sebagian di antara mereka itu sangat brilian dalam melahap istilahnya tuh buku-buku teologi dan sebagainya. Hebat. Pemikiran-pemikirannya tuh bisa hebat. Tapi somehow hatinya enggak beres. Bukan hatinya enggak beres itu artinya dia jahat ya atau evil ya, bukan. Tapi dosa. Dosa ini sekali lagi tolong jangan dipahami bahwa oh berarti dia masih berbohong, dia masih mencuri, berzina. Bukan. Tetapi hati kita yang terluka dan tidak murni. Macam-macam ya, macam-macam lah. Bisa terluka, masih ada berhalanya, masih belum beresnya dan sebagainya. Nah, itu tuh adalah hal yang sebenarnya sangat esensial banget untuk diberesin. Ya. Sebelum kita itu terjun dengan segala macam pengetahuan teologi yang kita punya. Ya. Pada akhirnya apa yang Elia tadi katakan, pengetahuan yang banyak melukai banyak orang. Pengetahuan yang banyak itu dipakai pada akhirnya justru untuk menyerang orang, menjatuhkan orang dan sebagainya, meng-cancel orang dan sebagainya. Jadi Kristus itu harus dihidupi dulu. Jadi kita tuh harus berusaha mengejar karakter yang Tuhan mau, agar ketika kita mengejar karakter Dia yang rendah hati itu, semua pengetahuan yang masuk itu akan kita gunakan di dalam maksud yang rendah hati itu. Gue teringat Paulus ya, bagaimana perjalanan dia dalam imitatio Kristi itu ya. Dia tuh memang kan backgroundnya itu agak berbeda dengan murid-murid yang lain. Ya. Murid-murid yang lain itu adalah layperson ya, jadi nelayan atau apa, tax collector dan sebagainya. Tapi Paulus itu kan didikan dari siapa gurunya tiba-tiba aku lupa. Gamaliel. Ya. Oh, dalam kepala Kayafas sih. Gamaliel, dia mazhab Farisi dan dia orang yang brilian. Pinter banget. Usia muda dia jadi saksi penentu persekusinya Stefanus. Tapi Kristus mengubah dia luar biasa loh. Dan orang tuh berpikir bahwa oh Paulus ini peletak dasar doktrin-doktrin. Bukan itu. Kalau kita bisa lihat bagaimana Paulus itu dalam apa yang dia pikirkan selalu bagaimana aku serupa dengan penderitaan Yesus. Ya. Bagaimana aku mengosongkan diri, harta yang kami punyai adalah harta dalam bejana tanah liat. Aku sendiri secara pribadi melihat
perjalanan itu yang harusnya dialami kita orang Iya, Kristen. iya, betul. Dan Merendah bersama yang Yesus. membuat dia bisa seperti itu karena Tuhan itu di dalam kemurahan hatinya mengizinkan Paulus itu terluka agar kerendahan hatinya terbentuk dan dia merasa dia butuh Tuhan. Maka pengetahuan yang dia punya digunakan buat di dalam maksud yang rendah hati itu. Akhirnya kan lihat tuh Paulus. Paulus itu pinter loh. Jadi kalau orang sekedar cari teori nanti jadi Saulus. Tapi kalau Tuhan buat dia menderita, izinkan dia rendah hati untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Maka apa yang dia tahu itu akan digunakan dalam maksud yang baik. Paulus itu mengira dia telah melihat kebenaran, tapi belum. Tuhan bikin dia buta dulu, baru dia tersadar kan, bahwa selama ini kamu sebenarnya tidak melihat apa-apa. Betul. Nah itu Paulus itu aku kagum banget dengan hidupnya dia. Dia orang yang pintar. Di satu sisi dia bilang aku lebih unggul dari rasul yang lain. Di satu sisi, tapi di satu sisi dia berkata aku bodoh karena aku Kristus. paling berdosa. Aku paling berdosa. Paling berdosa. Kan kalau orang sekarang melihat Paulus itu mungkin bodoh. Paulus mampu mengatakan gitu loh. Aku lebih suka dalam kelemahanku. Siapa yang suka dalam kelemahan? Kenapa dia mampu berkata seperti itu? Karena dia melihat apa yang kita nggak lihat. Ya. Tapi kan Elia, Oten itu penyembah manusia, pengikut Paulus gitu. Ya itu kan narasi orang yang Jadi gini, Yesus itu mengajarkan satu Allah. Gue mau cosplay lagi nih. Mengajarkan satu Tuhan, tapi Paulus lah yang mengubah itu semua. Jadi murid-murid Yesus yang tadinya itu maaf ya, tauhid begitu, akhirnya Paulus lah yang bikin mereka menyembah manusia. ya Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bilang Allah itu esa kok. Kegagalanmu aja memahami Paulus yang buat kamu fitnah Paulus. Kamu membiarkan dirimu di dalam kesalahpahaman yang pada akhirnya kamu anggap sebagai kebenaran, yaitu yang salah. Mereka tuh kadang termakan pada argumen-argumen yang kayak gitu tanpa menguji. Betul. Jadi ketika argumen itu kayak seakan-akan membela apa yang mereka mau yakini, ya udah mereka pakai aja. Telan mentah-mentah. Gak bisa diuji gitu loh. Iya. Nah sebenarnya dari pembicaraan kita tadi kan, Paulus itu tidak punya kepentingan apapun untuk menciptakan agama baru. Enggak. Yang ada justru dia menderita. Betul. Yang ada justru dia dibuang sama komunitas elitnya dia kan. Betul. Dia Bahkan bukan cuma dibuang. penggal loh kepalanya. Belum masuk situ El. belum dibuang pada komunitas elit farisinya dia. Tetapi itu kan bisa dibilang jalur karir dia kan. Iya. Tapi dia juga ditolak loh sebenarnya oleh pengikut Kristus, para pengikut Kristus, murid-murid karena masih Yesus. ragu. Dia ditolak. Betul. Ya. Jadi maksudnya untuk menciptakan agama baru, Nggak mungkin. Nggak ada motivasinya dia. kita nggak ketemu alasan motivasi itu. Iya. Dia tidak berperang untuk mendirikan agama dia. Dia tidak mendapatkan jarahan harta untuk memberitakan Injil. Tapi mungkin ya orang kalau kita bicara seperti ini mungkin itu dimaksud oleh para pendengar yang skeptis ini itu adalah maksud yang subjektif. Tapi yang paling uniknya Petrus mengakui dia loh. Ajarannya diakui sama Petrus di Kisah Rasul. Dia diakui sama Lukas. Enggak, itu ayat palsu. Kalau memang dia mengajarkan hal yang salah, Petrus akan sebagai pemimpin Rasul, Petrus akan bilang jangan ikuti Paulus. Yeah. Tapi dia malah mengatakan kepada murid-murid yang lain, dengarkanlah apa yang berkatakan Rasul Paulus sebagaimana seperti hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Malah itu dianggap hikmat. Meskipun mereka mengatakan tulisan Paulus ini agak susah dipahami, tapi bukan berarti tidak bisa dipahami kan. Nah ini dosa yang seperti itulah yang diulang oleh orang-orang polemikus ini. Ketika mereka tidak paham, ketidakpahamannya dianggap sebagai kebenaran, tapi tidak mau menerima hikmat itu untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan oleh para rasul. Spiritualitas seorang Elia ketika ngobrol-ngobrol begini, sebenarnya gini, gue juga udah melihat ini kayaknya ada sesuatu. My point is gini, kayaknya kamu agak berbeda dari orang Kristen pada umumnya. Enggak juga. Ya, kamu agak berbeda, agak lain sedikit ya. Maksudnya adalah Elia ini dari apa yang dibicarakan tadi bersama-sama dengan kita, dia tuh seperti istilahnya tuh, bener gak kalau gue bilang gini, sedang berusaha untuk menarik diri meskipun tidak benar-benar menarik diri, tapi menarik diri untuk terus kemudian mengalami, memurnikan itu yang tadi kamu bilang, Injil atau kebenaran, teologi yang membuat kamu mengalami
hidup gitu ya, menjadikan hidup. Bener gak? Kamu tuh sebenarnya sedang ada pada masa kamu betul-betul kayak lagi menarik diri untuk itu. Ya, eh, keinginan terbesar ya, kalau aku bilang sebagai orang Kristen itu adalah kita mengaku sebagai muridnya Kristus. Jadi kalau aku secara pribadi dari semua yang telah dilewati, aku cuma berpikir bahwa enggak ada yang lebih penting daripada menyenangkan Tuhan. Enggak ada. Jadi aku memikir bahwa enggak ada gunanya hidup ini kalau kita mengabaikan hal yang dapat memberi kita hidup. Aku cuma berpikir begini, dan selalu aku bawa di khotbahku. Keinginan manusia itu apapun, dari agama manapun dia, dari suku manapun dia, dari perempuan manapun dia dilahirkan, dari benua manapun dia berasal, manusia di seluruh dunia ini menginginkan satu hal dan berjuang di dalam keinginan itu hidup. Manusia apapun, diterima latar belakang apapun yang dia inginkan, itu adalah hidup. Orang berlomba-lomba kaya itu demi perut, demi hidupnya. Orang melakukan apapun, sekolah tinggi-tinggi agar dia bisa hidup dengan layak. Dan ketakutan manusia yang terbesar itu hanya satu, kematian. Sehingga orang berupaya di dalam usahanya itu menunda-nunda kematiannya dengan hidup sehat dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun kamu akan gagal. Jadi kalau yang kamu inginkan adalah hidup, dan yang paling jiwamu takuti adalah kematian, mengapa engkau tidak memberikan jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian, dan dengan demikian Dia menganugerahkan hidup melalui kebangkitannya. Jadi nggak ada jawaban manusia selain Kristus, itu nggak ada. Nah kalau memang hanya Dia yang kita butuhkan, mengapa kita tidak berupaya, berusaha hidup seperti apa yang Dia mau? Melihat apa yang Dia lihat, melakukan apa yang Dia sukai. Ya saya sebagai orang yang melayani Tuhan tidak sempurna, jauh dalam kecacatan. Melihat Kristus itu di dalam kesempurnaannya terhadap apa yang kita lakukan bagi Dia, enggak. Jadi aku sekarang berpikir, sekarang aku udah dalam posisi yang ya Tuhan itu mau izinkan hidup yang seperti apapun, mau miskin, mau sakit, mau mati, Tuhanku udah kalahkan kematian kok. Tuhan Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu, kamu akan berduka, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa kita tidak mempercayai sabda Dia ini? Gitu. Orang pada tataran yang paling basic, kalau aku pinjam sebentar piramida Maslow itu ya, bahwa hidup itu atau yang namanya happiness atau kebutuhan itu paling yang mampu orang bisa lihat itu ada pada tataran fisikal, fisiologis. Jadi untuk hidup yang diperjuangkan itu banyak orang berpikir bagaimana saya memperjuangkan hidup adalah hal jasmani. Ya, jadi hal-hal yang jasmani tadi itu ya, makanya orang takut akan kematian karena secara jasmani hidup menjadi berakhir ketika kematian datang, ya kan? Jadi orang mencari materi, orang mencari kesehatan, orang mencari, karena jasmani itu yang paling mampu orang lihat pada umumnya. Dan bahkan sebagian agama-agama yang paling purba, entah kata purba atau kata primitif, adalah agama yang menjawab permasalahan jasmani itu. Makanya ujung-ujungnya imbalannya apa? Jasmani. Kedagingan lah gitu. Kedagingan. Tapi dari apa penjelasan Elia tadi, kita bisa mampu melihat bahwa dia mampu bisa mengerti hidup bukan daripada tataran jasmani. Sang pemberi hidup yang dia maksud ketika mengalahkan kematian dan sebagainya adalah sang pemberi hidup yang bukan mengalahkan kematian karena dia hidup selama-lamanya saja. Tetapi dia memberikan makna bahwa hidup bukan hanya soal jasmani, tapi lebih daripada yang jasmani itu. Ya. Ada kekekalan yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Betul. Bahkan hidup dalam jasmani ini pun, saya selalu bilang, usaha kamu cari makan demi perutmu, itu sebenarnya kamu ingin memperjuangkan hidup di dalam roh itu. Karena apa? Kematian itu adalah perpisahan kamu dari hidup itu. Ketika kamu lapar gak bisa makan, pada akhirnya kamu mati. Tapi setelah itu kamu gak akan mati, kehidupan stop di situ. Kamu akan tetap berlanjut. Artinya kamu makan dan lain sebagainya, kamu cari uang dan lain sebagainya, itu demi mempertahankan rohmu tetap ada dalam tubuhmu ini. Menarik. Jadi kalau sebenarnya roh yang di dalam tubuhmu ini yang buat kamu hidup, dan kamu menjaga rohmu itu tetap ada dalam tubuhmu agar kamu bisa menikmati semuanya, dan kamu supply itu dengan hal-hal jasmani, tapi kamu melupakan hal yang lebih penting, yaitu hidup itu yang berdiam di dalam daging. Itu yang
yang sayang sekali nggak bisa dilihat oleh orang. Itulah sebabnya kenapa Elia, gue mention bahwa lu kayaknya agak Kristen agak lain. Nah, Agak lain dikira aneh, sekte. enggak ya aneh karena kekristenan pada umumnya hari ini orang paham secara awam. Dan kekristenan hari ini banyak orang paham dan dengar dari mimbar gereja. Ajaran-ajarannya begitu kan ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita tarik ada satu benang merah yang sebenarnya harusnya masuk sampai kepada kedalaman ini. Itu maksudnya. Orang jadi kepo nih orang jadi kepo. Dari tadi Elia penjelasannya kalau dalam bahasa gue tadi itu ya agak lain ya. Dan Elia membawa sebuah ikon. Itu bukan ikon. Salib. Apa sebutannya? Salib. Salib ya. Kamu tuh Kristen apa sih Oh ya. Oke, sebelum Elia jawab, teman-teman ini akan masuk dalam sesi yang kedua. Dan di sesi yang kedua kita akan bicarakan tentang Elia ini sekarang. Karena gini, yang pasti Elia bukan bergereja di gereja yang dulu. Ya. Itu yang pasti ya. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana perjalanan iman dia itu ada uniknya dan membuat dia tuh, karena gini gue langsung ngomong aja, ada orang yang sebenarnya waktu sebelum undang Elia, ada sebagian orang yang kemudian kan menganggap Elia kontroversi. Pandangan trinitasnya, pandangan eskatologisnya, pandangan ininya, itunya. Dan gue juga mendengar tidak sedikit orang yang kemudian bereaksi, Elia gini. Oke. Ya, jadi orang jadi bertanya, ini Elia ini gereja apa sih sebenarnya nih? Sebenarnya pandangan Kristen yang mana sih? Dan mungkin bagi orang banyak yang awam mengatakan, wah ini jadi Kristen yang mana nih? Gitu kan ya. Teman-teman, kita akan masuk di sesi yang kedua. Kita akan membahas itu semua. Jadi nantikan di episode berikutnya. Jangan lewatin ya teman-teman ya. Nah, cuman sebagai sebuah penutup untuk sesi ini. Kamu tadi bilang tentang bagaimana nantinya kamu tidak tahu. Tapi sebenarnya kamu tuh punya sebuah kayak bayangan gak? Kalau mau berencana. Apa yang akan kamu lakukan di dalam tahun-tahun berikutnya? In years ahead. Atau nanti pada masa di mana ini loh menjadi titik yang dalam bahasa orang zaman now nih. Visi. Nah, gitu. Enggak ada. Nah ini tidak disangka nih jawabannya. Elaborasi Kenapa kok nggak ada Kok orang Kristen hidup tanpa tujuan? Gitu kan bayangannya. Bukan hidup tanpa tujuan sih, tapi lebih kepada Tuhan ini harus bagaimana gitu. Jadi nanti kemananya ya biar Tuhan yang bawa aja gitu. Aku merencanakan apapun ya saya memang manusia itu perlu visi. Cuma yang aku fokuskan sekarang bukan visi tapi kesiapan diri. Mau dalam skenario yang terburuk aku harus siap apapun itu. Jadi kemanapun Tuhan bawa tetap. Karena perjalanan kamu juga begitu jadinya ya. Tidak menyangka. Enggak. Jadi aku nggak punya visi yang gimana, nggak punya yang tujuan targetin ini enggak. Aku fokus mempersiapkan diri. Tapi mempersiapkan diri pada skenario yang terburuk. Kalau pada akhirnya seperti ini bagaimana gitu. Ini nggak punya visi. Thank you udah jadi berkat. Aku percaya bahwa apa yang kamu bagikan menjadi sesuatu yang seharusnya ditangkap orang sebagai sebuah hikmat yang jarang dibicarakan mungkin di mimbar gereja, jarang dibicarakan mungkin ketika orang baca Alkitab. Sebenarnya meskipun Alkitab gue percaya membicarakan itu tadi. Cuman banyak orang membicarakannya dengan presuposisi, membaca Alkitab dengan presuposisinya dia. Dan berpikir bagaimana dia melihat hidup, kan dia lihat Alkitab berbicara tentang apa yang dia lihat tentang hidup. Tapi Elia hari ini memberikan kita insight-insight yang bagus, yang bagiku aku mengembrace hal yang sama begitu. Dan aku percaya bahwa apa yang jadi hikmat dari Elia ini ditangkap dengan sangat baik oleh Anda yang juga bisa mengerti hikmat yang tadi dibicarakan. Tuliskan komentar teman-teman semua di kolom komentar apa yang kalian dapatkan dari pembicaraan dengan Elia ini. Dan mungkin siapa tahu juga kalian pengen tahu apa topik-topik yang mungkin di kemudian hari kita bicarakan sama Elia. Silakan tuliskan di kolom komentar. Anyway Elia, thank you udah datang. Ya. Dan ini adalah akhir dari sesi yang pertama. Kita akan ada continue yang berikutnya. Dan thank you udah jadi berkat, thank you udah berbagi. Thank you at least menyediakan diri untuk menjadi alatnya Tuhan.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman.